Matahari menyalak dari atas kepala, membakar aspal jalanan yang penuh debu, dan sampah plastik berserakan. Andi berjalan gontai di trotoar. Kemeja putih yang sudah kusam menempel di punggungnya karena keringat. Sepatu yang dipakainya sudah aus, solnya hampir copot. Ia baru saja keluar dari sebuah kantor, lagi-lagi dengan jawaban yang sama. Maaf, kami mencari yang sudah berpengalaman. Ia menghela napas panjang. Pengalaman? Bagaimana aku bisa punya pengalaman kalau kerja saja tak pernah diberi kesempatan? Sejenak ia berhenti di pinggir jalan, memandang tumpukan sampah yang menggunung. Aroma busuk menusuk hidung. Orang-orang lewat begitu saja, tanpa peduli. Seorang bapak dengan jas rapi melemparkan bungkus rokok ke selokan, seolah itu hal sepele. Andi mendengus. Beginilah negeri ini, hal kecil seperti buang sampah saja tak bisa disiplin. Lalu, bagaimana dengan hal besar seperti korupsi? Rakyat malas ribet, pejabat sibuk mengeruk uang negara. Semuanya ingin yang gampang. Negeri macam apa ini? Pikirannya melayang ke berita-berita di televisi, pejabat ditangkap karena korupsi, jalan berlubang yang tak kunjung diperbaiki, anak muda yang susah mencari pekerjaan meski sekolah tinggi-tinggi. Semua seakan lingkaran setan tanpa ujung. Lelah, Andi berjalan ke sebuah taman kota. Pohon besar di sudut taman itu seperti memanggilnya. Rimbun, rindang, memberi teduh di tengah terik matahari. Ia duduk di bangku kayu tua di bawah pohon itu, mencoba menenangkan pikirannya. Angin bertiup lembut, membawa suara daun bergesekan. Rasa kantuk menyerangnya perlahan. Kepalanya terkulai, matanya terpejam. Sebelum terlelap, ia berbisik pada dirinya sendiri. Seandainya dulu negeri ini tidak pernah dijajah, apakah rakyatnya akan berbeda? Apakah kita akan lebih disiplin, lebih jujur, lebih kuat, atau justru lebih buruk, gelap? Ketika ia membuka mata kembali, dunia tidak lagi sama. Bangku kayu tempat ia duduk lenyap. Pohon besar masih ada, tetapi di sekitarnya tidak ada gedung, tidak ada jalan aspal, tidak ada suara motor atau klakson mobil. Yang ada hanyalah tanah lapang, sawah menghampar, dan rumah-rumah panggung dari kayu. Di kejauhan, terdengar suara gamelan dan teriakan prajurit berlatih. Panji-panji kerajaan berkibar gagah tertiup angin. Andi terperangah, tubuhnya gemetar. Aku di mana ini? Apakah aku sedang bermimpi? Namun, desir angin di wajahnya terasa nyata. Tanah di bawah kakinya terasa kasar. Burung-burung melintas di langit biru yang bersih dari polusi. Andi sadar, ia bukan lagi berada di Indonesia modern. Ia telah terlempar ke masa lalu, ke tanah Nusantara, jauh sebelum bangsa asing menjejakkan kaki. Andi berdiri terpaku di bawah pohon besar itu. Angin yang semilir tadi kini membawa aroma berbeda, bukan asap knalpot atau sampah busuk, melainkan wangi tanah basah dan kayu bakar yang menyala dari dapur rumah-rumah panggung. Ia melangkah pelan, ragu-ragu. Jalan tanah memanjang, di kiri kanan terhampar sawah hijau dengan petani yang mengenakan ikat kepala, menenteng cangkul, dan membajak dengan kerbau. Mereka menatapnya sekilas, heran dengan pakaiannya yang asing. Dari mana orang itu? Bisik salah seorang petani. Bajunya aneh sekali, seperti kain putih kusam yang dijahit sembarangan. Andi menunduk mencoba menahan rasa panik. Aku benar-benar bukan di masaku lagi. Ini? Nusantara, sebelum ada Indonesia. Langkahnya membawanya ke arah pusat desa. Di sana, ia melihat anak-anak berlarian tanpa alas kaki, tawa mereka lepas. Para ibu menumbuk padi di lesung kayu, menghasilkan irama ritmis. Seekor ayam jantan berkokok keras, membuat suasana makin hidup. Namun, yang paling membuat Andi ternganga adalah suara gamelan dari kejauhan, gemuruh gong, denting saron, dan kendang yang bertalu. Ia berjalan mengikuti suara itu hingga tiba di alun-alun luas. Di tengah alun-alun, ratusan prajurit berbaris rapi. Tubuh mereka kekar, dada tegap, tombak dan perisai berkilat diterpa matahari. Seorang senapati memberi aba-aba, dan barisan bergerak serentak, penuh disiplin. Di balik barisan prajurit itu, tampak berdiri megah sebuah keraton. Gapura tinggi berhiaskan ukiran naga dan garuda, dindingnya bercat merah bata, atapnya bertingkat, menjulang anggun. Panji-panji kerajaan berkibar, warna emas dengan lambang singa perkasa. Andi menelan ludah. Ia tahu persis, ini bukan mimpi. Aku benar-benar di masa Nusantara, zaman kejayaan kerajaan-kerajaan. Lihat. Mereka kuat, mereka berdaulat. Tapi tak lama lagi bangsa asing akan datang, menjual kata manis, lalu merampas segalanya. Di saat itu, hatinya dilanda pergolakan hebat. Inilah kesempatan. Kalau aku bisa memperingatkan mereka, kalau aku bisa meyakinkan para raja agar bersatu sejak awal, mungkin penjajahan tak pernah terjadi. Mungkin negeri ini akan bebas dari budaya malas, dari kebiasaan korup, dari semua luka sejarah. Namun, keraguan lain menyelinap. Tapi apa mungkin satu orang sepertiku bisa mengubah arah sejarah sebesar itu?
Dan jika aku melakukannya, apakah negeri yang bernama Indonesia akan tetap ada? Andi berdiri lama di depan alun-alun, matanya terpaku pada keraton megah itu. Di sanalah semua jawabannya menunggu, di balik tembok istana, di hadapan seorang raja yang berkuasa. Suara gamelan berhenti tiba-tiba. Di alun-alun, barisan prajurit membubarkan diri. Beberapa dari mereka menyadari keberadaan Andi yang berdiri terpaku di tepi lapangan, dengan pakaian yang sama sekali asing bagi mata mereka. "Siapa dia?" bisik seorang prajurit. "Pakaian aneh, bukan dari kerajaan ini." "Bisa jadi mata-mata." Sebelum Andi sempat bergerak, dua prajurit bersenjata tombak menghampirinya. Tatapan mereka tajam, penuh curiga. "Kau? Dari mana asalmu?" bentak salah satu prajurit. Andi terkejut, tubuhnya menegang. Saya hanya orang biasa, tersesat. Orang biasa tidak berpakaian seperti ini. Kau mata-mata asing bukan? Dua tombak diarahkan ke dadanya. Andi mundur selangkah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia mencoba menjelaskan, namun kata-katanya terdengar konyol. Bagaimana ia bisa mengatakan dirinya datang dari masa depan? "Tidak, aku hanya..." "Diam!" bentak prajurit itu lagi. "Kau ikut dengan kami menghadap Senapati." Andi digiring dengan kasar menuju keraton. Orang-orang desa yang melihat berbisik-bisik. Siapa dia? Mungkin utusan kerajaan lain, atau pengacau. Wajahnya bukan dari sini. Aneh. Jantung Andi berdegup kencang. Ia sadar, sekali saja dianggap pengkhianat atau mata-mata, nyawanya bisa melayang. Di ruang pendopo keraton, ia didudukkan di lantai kayu, di hadapan Senapati yang tubuhnya tegap, dan wajahnya penuh wibawa. Mata sang Senapati menatap tajam, seolah bisa menembus isi hati siapapun. "Siapa namamu?" tanya Senapati dengan suara berat. "Andi," jawabnya lirih. "Andi, nama yang asing di telingaku." "Dari mana asalmu? Katakan yang sebenarnya." Andi terdiam. Ia sadar bahwa setiap jawaban bisa berakibat buruk. Ia tak mungkin mengatakan, "Aku dari tahun 2000 lebih." Ia menunduk mencoba menenangkan diri. "Tuanku," akhirnya ia berkata, "aku datang dari jauh. Aku membawa peringatan penting. Kelak akan datang orang-orang asing dari seberang lautan. Mereka akan berpura-pura berdagang, lalu menancapkan kuku mereka di tanah ini. Jika tidak hati-hati, kerajaan ini akan jatuh, dan rakyat akan menderita berabad-abad lamanya." Ruangan hening. Senapati menatapnya lekat-lekat, lalu tertawa pendek. "Orang ini gila," katanya. "Bicara tentang masa depan seolah ia seorang peramal. Mungkin ia hanya penipu yang hendak mengacau." Andi ingin membela diri, tetapi lidahnya keluh. Ia tahu ucapannya terdengar mustahil bagi telinga orang zaman itu. Senapati memberi isyarat pada prajurit. "Bawa dia ke penjara bawah tanah. Biarkan ia merenungi kata-kata anehnya sampai ia mau bicara jujur." Tangan Andi diraih, digiring paksa ke dalam lorong gelap di bawah keraton. Jantungnya berdetak kencang. "Ya Tuhan, aku bahkan belum sempat apa-apa, sudah dianggap pengacau. Bagaimana aku bisa menyelamatkan negeri ini kalau mati membusuk di penjara?" Gelap dan lembab. Itulah yang Andi rasakan saat pintu kayu berat menutup di belakangnya. Penjara bawah tanah itu hanya diterangi oleh obor kecil yang nyalanya berkelip-kelip. Dindingnya dari batu basah, lantainya tanah dingin, dan bau lembab menusuk hidung. Andi terduduk lemas, punggungnya menempel ke dinding. Tangannya masih gemetar. "Sial, aku bahkan belum sempat berbicara pada raja, sudah dianggap orang gila. Kalau aku mati di sini, maka tak ada yang bisa kubuat. Lalu apa gunanya aku dikirim ke masa ini?" Waktu berjalan lambat. Entah berapa lama ia duduk dalam kesunyian, hanya ditemani suara tetesan air yang jatuh dari langit-langit. Matanya hampir terpejam saat pintu kayu kembali berderit. Seorang lelaki tua memasuki ruangan. Rambutnya putih panjang, janggutnya lebat, matanya teduh namun dalam. Ia mengenakan jubah sederhana berwarna coklat tanah, membawa tongkat kayu berukir. Para penjaga yang mengiringinya membungkuk hormat. "Resi Bayu," bisik salah satu prajurit. "Apakah orang asing ini akan kau periksa?" "Biarkan aku sendiri dengannya," jawab sang resi dengan suara tenang. Para prajurit keluar, meninggalkan mereka berdua. Pintu kembali menutup. Resi Bayu menatap Andi dalam-dalam, seolah matanya bisa menembus jauh ke dalam jiwa. Ia kemudian duduk bersila di depan Andi. "Namamu Andi, bukan?" tanyanya lembut. Andi terkejut. "Iya, bagaimana kau tahu?" "Angin membisikkan padaku. Dan wajahmu bukan dari masa ini." Andi terdiam. Jantungnya berdegup. "Maksudmu?" Resi Bayu tersenyum samar. "Aku telah lama mempelajari putaran waktu. Ada kalanya, jiwa dari masa depan tersesat ke masa lampau. Jarang terjadi, tetapi bukan mustahil. Kau salah satunya." Kata-kata itu membuat Andi tercekat. Akhirnya,
Ada seseorang yang mengerti. Benar, katanya lirih. Aku dari masa depan. Aku melihat bangsaku menderita karena penjajahan. Rakyat malas peduli, pejabat suka mencuri. Semuanya seakan rusak. Aku berpikir, jika aku bisa memperingatkan masa ini, mungkin sejarah bisa diubah. Nusantara tidak akan pernah dijajah, rakyat tidak akan pernah terperangkap dalam budaya malas dan korup. Resi Bayu mengelus janggutnya, lama terdiam. Kau ingin mencegah penjajahan? Niatmu mulia. Tapi ketahuilah, nak, sejarah adalah arus besar. Sekali kau ubah alirannya, lautan di ujungnya juga akan berubah. Andi mengernyit. Maksudmu, jika Nusantara tak pernah dijajah, mungkin kerajaan-kerajaan ini tidak akan pernah merasa perlu bersatu. Maka negeri yang kau kenal dengan nama Indonesia itu bisa jadi tak akan pernah lahir. Kata-kata itu menusuk hati Andi. Ia terdiam, merasakan dadanya sesak. Jadi, kalau aku selamatkan Nusantara dari penjajahan, bisa jadi Indonesia takkan ada? Resi Bayu mengangguk perlahan. Itulah dilema yang harus kau pikul. Apakah penderitaan panjang itu memang diperlukan untuk menyatukan bangsa? Ataukah lebih baik mereka tak pernah dijajah, tapi selamanya hidup terpisah-pisah? Keheningan menggantung di udara. Andi menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasakan beban keputusan yang terlalu besar untuk dipikul seorang diri. Penjara bawah tanah masih gelap, hanya cahaya obor yang redup menari di dinding basah. Suara tetesan air dari langit-langit terdengar jelas, seolah ikut menghitung detak jantung Andi yang tak menentu. Resi Bayu duduk bersila dengan tenang, tongkat kayu di pangkuannya. Matanya menatap Andi, bukan dengan curiga seperti prajurit tadi, melainkan penuh rasa ingin tahu. Aku ingin bertanya padamu, Andi, ucap Resi Bayu perlahan. Mengapa kau begitu membenci masa depanmu? Bukankah setiap zaman punya ujiannya sendiri? Andi mengangkat wajah. Sorot matanya tajam, penuh emosi yang tertahan. Karena aku muak, Resi, di masaku orang-orang membuang sampah sembarangan seolah bumi ini bukan rumah mereka. Pejabat mencuri uang rakyat sementara rakyat kecil merintih lapar. Semua ingin gampang, tak mau repot, tak mau disiplin. Negeri itu sakit. Aku lelah hidup di tengah kebodohan yang dibiarkan. Resi Bayu mengangguk pelan. Aku mengerti. Tapi katakan padaku, jika kau ubah masa lalu agar penjajahan tak pernah terjadi, apakah kau yakin penyakit itu akan hilang? Andi terdiam. Bibirnya bergerak, tapi tak ada kata keluar. Aku tidak tahu. Resi Bayu mencondongkan tubuhnya, suaranya rendah tapi menusuk. Penyakit malas, rakus, tamak, itu bukan semata-mata warisan penjajahan. Itu ada di hati manusia. Jika raja hari ini diberi kekuasaan tanpa seimbang, ia pun bisa korup. Jika rakyat diberi kebebasan tanpa tanggung jawab, mereka pun bisa seenaknya. Apakah menurutmu penjajahanlah satu-satunya akar masalah? Andi terdiam lama. Dadanya terasa sesak. Selama ini, ia selalu meyakini penjajahan sebagai biang keladi segalanya. Tapi kini, kata-kata Resi itu membuka celah baru di pikirannya. Tapi, bukankah penjajahan memperparah semuanya? Bantah Andi, suaranya bergetar. Ratusan tahun ditindas membuat rakyat takut, membuat mereka terbiasa tunduk, membuat mereka kehilangan harga diri. Kalau itu bisa dicegah, bukankah masa depan akan lebih baik? Resi Bayu tersenyum tipis. Mungkin. Tapi kau lupa sesuatu, anak muda. Dari penderitaan itu juga lahirlah persatuan. Rasa senasib, rasa sepenanggungan. Tanpa luka yang sama, apakah mungkin semua kerajaan di kepulauan ini rela mengibarkan satu bendera? Andi menggigit bibir. Kata-kata itu menghantamnya. Ia membayangkan masa depan yang ia kenal, Indonesia dengan segala kekurangannya, tapi juga dengan semangat persatuan yang lahir dari perjuangan bersama. Resi Bayu menepuk pundaknya dengan lembut. Dengar Andi, mengubah masa lalu bukan hanya tentang mencegah derita. Itu juga berarti menghapus hal-hal yang tumbuh dari derita itu. Kau harus bertanya pada dirimu sendiri, apa yang lebih penting bagimu? Rakyat yang tak pernah dijajah tapi tak pernah bersatu? Atau rakyat yang menderita dulu tapi akhirnya berdiri bersama? Keheningan panjang menyelimuti penjara. Obor berkelip-kelip, seolah ikut mendengar percakapan mereka. Akhirnya, Andi berbisik lirih, hampir tak terdengar. Aku tidak tahu harus memilih yang mana. Aku hanya ingin masa depan lebih baik. Aku hanya ingin rakyatku tidak terus-terusan hidup dalam kebodohan. Resi Bayu menatapnya dalam-dalam. Kalau begitu, kau harus belajar lebih dulu. Lihat sendiri bagaimana para raja berperilaku, bagaimana rakyat hidup, bagaimana ambisi dan nafsu bisa meruntuhkan atau menyatukan. Baru setelah itu, kau bisa memilih jalanmu. Andi mengangkat kepalanya, sorot matanya kembali menyala meski penuh ragu. Dan jika setelah kulihat semua itu, aku tetap memilih mengubah sejarah? Resi Bayu tersenyum samar, misterius. Maka kau akan menanggung akibatnya. Sebab sejarah tidak mengenal belas kasihan,
hanya sebab dan akibat. Pagi hari menjelang, dari celah sempit jeruji, Andi melihat cahaya matahari menembus masuk, memantul di dinding batu penjara. Pagi yang lain dari biasanya, tidak ada suara knalpot, tidak ada teriakan pedagang modern, hanya kicau burung dan teriakan prajurit berlatih. Tak lama kemudian, pintu penjara berderit terbuka. Seorang prajurit menatapnya dingin. Orang asing keluar. Raja Suranegara ingin tahu siapa kau sebenarnya. Andi dibawa keluar. Udara segar menyambutnya. Ia digiring melewati jalan-jalan kerajaan, deretan rumah panggung, pasar ramai dengan pedagang kain, rempah, dan hasil bumi. Bau cendana, kayu manis, dan ikan asin bercampur di udara. Andi melihat betapa hidup rakyat sederhana itu keras namun teratur. Para petani sibuk di sawah, para pengrajin menempa besi dan membuat keris. Tetapi ia juga melihat hal lain. Wajah-wajah lelah, rakyat jelata yang tunduk patuh pada perintah bangsawan. Di pasar, seorang prajurit dengan congkak menendang keranjang seorang pedagang kecil hanya karena tak diberi barang gratis. Andi bergumam lirih. Bahkan tanpa penjajahan pun, ketidakadilan sudah ada. Kekuasaan bisa membuat siapapun sewenang-wenang. Sesampainya di alun-alun, ia disuruh berdiri. Prajurit berbaris rapi, panji kerajaan berkibar gagah. Dari pendopo istana, muncullah Raja Suranegara. Tubuhnya berbalut busana kebesaran, wajahnya berwibawa namun penuh keraguan. Di sisi sang raja, duduk seorang pemuda gagah dengan sorot mata ambisius, Pangeran Wiratmaja, putra mahkota. Orang asing, suara Raja Suranegara berat dan berwibawa. Katanya, kau membawa ramalan tentang masa depan negeri ini. Katakanlah di hadapan kami semua. Apa maksud perkataanmu? Andi menunduk hormat. Suaranya bergetar, tapi ia berusaha tegas. Yang mulia, aku datang membawa peringatan. Kelak akan datang orang-orang dari negeri jauh, menyeberangi lautan. Awalnya mereka berdagang, membeli rempah kita dengan harga tinggi. Namun lama-kelamaan, mereka akan menancapkan kuasa, merebut pelabuhan, memperbudak rakyat, dan menjadikan kerajaan-kerajaan kita pecah belah. Jika tidak berhati-hati, Nusantara akan hidup dalam penderitaan ratusan tahun lamanya. Riuh rendah terdengar dari para bangsawan yang hadir. Ada yang tertawa meremehkan, ada pula yang menatap serius. Pangeran Wiratmaja maju selangkah. Senyumnya sinis. Kata-katamu besar, orang asing. Tapi mengapa kami harus percaya? Selama ini kerajaan kita makmur. Rempah berlimpah, pelabuhan ramai, prajurit kuat. Nusantara ini terlalu besar untuk ditaklukkan. Jangan-jangan kau sendiri adalah mata-mata kerajaan seberang, ingin membuat kami takut. Andi tercekat. Inilah masalahnya, kerajaan-kerajaan terlalu percaya diri. Mereka tak tahu bagaimana bangsa asing kelak membawa senjata api, strategi baru, dan tipu daya perjanjian dagang. Raja Suranegara mengangkat tangan, menenangkan suasana. Diamlah Wiratmaja, biarkan ia bicara. Katakan, orang asing, bagaimana menurutmu kerajaan-kerajaan di Nusantara ini harus bertindak? Andi menarik napas panjang. Mereka harus bersatu yang mulia. Jika masing-masing kerajaan hanya memikirkan kekuasaan sendiri, mereka akan mudah diperalat dan dijatuhkan. Hanya dengan persatuan, Nusantara bisa bertahan. Ucapan itu membuat aula hening sesaat. Lalu terdengar tawa pendek dari seorang bangsawan lain. Persatuan, kerajaan-kerajaan ini sudah ratusan tahun berdiri sendiri. Majapahit dengan keagungannya, Demak dengan agamanya, Maluku dengan rempahnya. Mana mungkin mereka rela tunduk satu sama lain? Andi menggertakkan gigi. Ia tahu ucapan itu benar. Inilah akar masalah Nusantara, kerajaan-kerajaan besar yang sama-sama ingin berkuasa, tak pernah benar-benar bersatu kecuali saat terancam. Resi Bayu yang sejak tadi diam, melangkah maju dan menatap Andi lembut. Kau lihat sendiri Andi, inilah Nusantara, megah, kaya, penuh kebanggaan, tetapi juga rapuh, mudah retak oleh keserakahan. Masihkah kau yakin bisa mengubah jalannya sejarah? Andi menatap rakyat di kejauhan, para pedagang kecil yang ketakutan pada prajurit, wajah petani yang tertunduk lelah, dan para bangsawan yang sibuk berdebat soal kuasa. Hatinya bergetar. Apakah benar penjajahanlah satu-satunya musuh? Atau justru musuh terbesar bangsa ini ada di dalam dirinya sendiri? Hari itu, Balairung Keraton Suranegara dipenuhi para bangsawan. Udara terasa tegang, penuh bisik-bisik dan tatapan curiga. Di kursi kebesaran, Raja Suranegara duduk dengan wajah serius, sementara Pangeran Wiratmaja berdiri di sisinya, seperti seekor elang muda yang haus kuasa. Seorang prajurit mengumumkan kedatangan tamu, utusan dari Kerajaan Tanjung Pura, tetangga yang dikenal kuat di laut. Utusan itu maju dengan penuh percaya diri, mengenakan kain sutra berwarna biru laut, diiringi beberapa pengawal bersenjata.
Yang mulia Raja Suranegara, ujar sang utusan dengan suara lantang, kerajaan kami mendengar kabar bahwa pelabuhan kalian akan dibuka bagi para pedagang asing dari seberang samudra. Kami memperingatkan, hal itu berbahaya. Mereka bukan hanya pedagang, mereka bisa jadi penakluk yang menyamar. Andi yang duduk di sudut balairung menegang. Kata-kata utusan itu persis seperti yang ia sampaikan sebelumnya. Ia menunggu raja mengangguk, berharap peringatan itu mendapat perhatian. Namun sebelum raja bicara, Pangeran Wiratmaja melangkah maju. Utusan Tanjung Pura, katanya dengan senyum sinis, kami menghargai kekhawatiranmu, tetapi jangan kau kira kami bodoh. Pedagang dari negeri seberang membawa emas, senjata, dan teknologi baru. Mengapa kami harus menutup diri? Justru dengan berdagang, kerajaan kami akan lebih makmur daripada kalian. Bangsawan lain ikut bersuara. Benar kata pangeran, kalau kita menolak mereka, kerajaan lain yang akan mendapat keuntungan. Apakah kita rela Suranegara tertinggal? Tapi jika mereka benar-benar berbahaya, sergah yang lain. Ah, itu hanya ketakutan orang pengecut. Suasana balairung berubah riuh. Masing-masing bangsawan mempertahankan argumennya, ada yang ingin menutup pelabuhan, ada yang tergiur keuntungan. Andi mengepalkan tangan. Inilah yang kutakutkan. Mereka lebih sibuk berdebat dan berebut untung daripada melihat bahaya yang nyata. Tiba-tiba, Resi Bayu berdiri. Tongkatnya diketuk ke lantai, menghasilkan suara keras yang membuat ruangan hening. Yang mulia, dan kalian semua, katanya lantang, aku hanya ingin berkata, jangan mudah silau oleh kilau emas. Setiap keuntungan cepat, punya harga yang harus dibayar. Jangan sampai Nusantara menjadi tuan rumah yang digulingkan tamunya sendiri. Beberapa bangsawan terdiam, tapi Pangeran Wiratmaja tersenyum tipis. Senyum itu membuat Andi merinding. Ada sesuatu yang disembunyikan pemuda itu. Malamnya, saat keraton sepi, Andi yang belum bisa tidur berjalan di halaman dalam. Ia bersembunyi di balik tembok ketika mendengar suara lirih. Dari celah, ia melihat Pangeran Wiratmaja berbicara dengan dua pria asing berkulit pucat, berambut coklat, mengenakan pakaian aneh dari kain tebal. Andi menahan napas. Mereka orang asing. Orang yang kelak akan menjajah Nusantara. Pangeran Wiratmaja berkata dengan suara pelan namun jelas, bawalah senjata-senjata itu, aku akan pastikan ayahanda membuka pelabuhan untuk kalian. Sebagai imbalan, aku ingin dukunganmu saat tiba waktunya aku naik tahta. Bersama, kita bisa menjatuhkan kerajaan-kerajaan tetangga. Andi hampir berteriak, tetapi ia menahan diri. Tubuhnya gemetar. Ya Tuhan, jadi benar. Kehancuran Nusantara bukan hanya karena kedatangan asing, tapi juga karena pengkhianatan dari dalam. Ambisi seorang pangeran bisa membuka pintu bagi penjajahan. Ia mundur perlahan, kembali ke kamarnya dengan hati yang kalut. Kata-kata Resi Bayu kini terngiang jelas. Musuh bukan hanya datang dari luar Andi. Kadang musuh terbesar adalah nafsu manusia sendiri. Pagi buta, Andi berdiri di tepi tembok keraton. Angin laut berhembus membawa aroma asin, bercampur dengan suara ombak yang menghantam pantai jauh di sana. Matanya sembab, pikirannya kacau. Malam tadi ia melihat dengan mata kepala sendiri. Pangeran Wiratmaja bersekongkol dengan orang asing. Ia tahu, bila ia buka mulut sekarang, mungkin ia bisa menghentikan pengkhianatan itu. Ia bisa memohon pada Raja Suranegara, ia bisa bersaksi di hadapan para bangsawan. Ia bisa mengubah sejarah. Namun suara Resi Bayu bergema di kepalanya. Jika kau ubah masa lalu, lautan di ujungnya juga akan berubah. Andi menatap langit yang perlahan memerah diterpa cahaya fajar. Ia membayangkan masa depannya sendiri. Indonesia yang meski carut-marut, tapi lahir dari penderitaan bersama. Ia teringat bendera merah putih, teringat lagu yang membuat dada bergetar, teringat kebanggaan meski di baliknya ada luka sejarah. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Kalau aku cegah penjajahan, mungkin Nusantara tak pernah bersatu. Tak pernah ada Indonesia. Apakah aku rela dunia tanpa tanah airku sendiri? Langkah kaki terdengar mendekat. Resi Bayu muncul dari balik bayangan, tongkatnya menyentuh tanah, matanya teduh memandang Andi. Kau sudah melihat, bukan? Kata sang Resi lembut. Andi mengangguk. Aku melihat pengkhianatan. Aku tahu bagaimana asing bisa masuk. Aku bisa mencegahnya, Resi. Tapi aku takut. Kalau aku ubah sejarah, mungkin Indonesia takkan pernah ada. Dan aku tak bisa membayangkan hidup tanpa Indonesia, meski penuh cacat. Resi Bayu tersenyum tipis. Itulah kebijaksanaan Andi, kadang keberanian bukan soal melawan arus, tapi menerima arus apa adanya, lalu belajar berenang di dalamnya. Andi menunduk, dadanya bergetar. Jadi, aku harus membiarkan semua ini terjadi? Penjajahan? Penderitaan? Ratusan tahun kegelapan? Ya, jawab Resi Bayu tenang. Karena dari kegelapan itulah lahir cahaya yang kau kenal. Bendera yang kau banggakan, rasa persatuan yang menyatukan ribuan pulau.
Tanpa luka itu, mungkin kau takkan pernah ada sebagai seorang bangsa Indonesia. Andi menutup mata, air matanya mengalir deras. Ia ingin berteriak, ingin menolak, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu Resi Bayu benar. Pelan-pelan, tubuhnya terasa ringan. Angin berembus lebih kencang, cahaya matahari menyilaukan matanya. Ia merasa seolah ditarik ke dalam pusaran waktu. Suara Resi Bayu menjadi samar, seperti bergema dari kejauhan. Pulanglah Andi. Jaga bangsamu di masa depan. Jangan hanya mengutuk sejarah, tapi belajarlah darinya. Ketika Andi membuka mata, ia sudah kembali duduk di bangku taman kota. Pohon besar itu masih berdiri, suara kendaraan kembali meraung, dan sampah masih berserakan di sekitar. Namun ada yang berbeda di dadanya. Ia memandang sampah itu, pejabat korup di berita, rakyat yang abai, dan untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasa muak, tetapi juga mengerti. Sejarah pahit itu sudah tak bisa kuubah. Tapi masa depan masih bisa. Indonesia ada karena penderitaan itu. Sekarang tugasku bukan menghapus masa lalu, melainkan memperbaiki hari ini. Andi berdiri perlahan. Matahari masih terik, jalanan masih bising, tapi langkahnya kini lebih mantap.